Assalamualaikum Bu Betty. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu juga? Alhamdulillah sehat Ibu. Kita syukuri nggih nikmat sehat kita hari ini. Ya, Bu Alhamdulillah. Betty, kalau Nggih. saya lihat beberapa hari ini kok Bu Betty kok sering murung, sering melamun ya Bu. Sepertinya ada sesuatu yang Bu Betty pikirkan. Mungkin Bu Betty bisa bercerita dan saya juga bisa bantu Bu Betty. Nggih. Begini Bu, saya itu sebenarnya ada masalah untuk pembelajaran di kelas saya, ngaten nggih Bu. Ketika saya mengajar itu ada anak yang suka berbicara sendiri Bu. Jadi ketika saya menjelaskan juga ikut berbicara sehingga itu kelas saya itu tidak kondusif, Bu. Eh, dan saya lihat anak-anak yang lain pun cukup terganggu juga dengan jadi menjadi ramai kelas saya itu, Bu. Jadi kalau untuk penyampaian materi itu jadi berkurang gara-gara adanya anak-anak yang berbicara ini. Jadi saya rasa itu kemampuan mengelola kelas saya itu yang masih kurang, Bu, untuk itu. Oke. Jadi tujuannya panjenengan tadi untuk meningkatkan kemampuan panjenengan untuk mengelola kelas gitu, Betty. Jadi mungkin karena Iya, tadi ada siswa yang suka berbicara sendiri dan kelas menjadi tidak konduktif, tidak kondusif, gitu. Seperti itu, Bu Betty. iya. Eh, saya ingin eh, mendapatkan solusi dari pembicaraan ini dengan jenengan itu menciptakan kelas yang kondusif, nyaman untuk anak-anak dan nyaman untuk saya juga. Jadi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu berjalan lancar dan materi yang saya sampaikan juga anak-anak bisa memahaminya, tentu. Anjing. Jadi dari permasalahan tadi, gitu, Bu, kelas yang tidak kondusif, rame, itu mungkin adakah sesuatu yang ingin Bu Betty lakukan atau mungkin yang sudah pernah Bu Betty lakukan? Eh, untuk saat ini Bu, saya sudah berapa kali itu mencoba metode pembelajaran yang berbeda, tetapi sepertinya belum efektif, Ibu. Masih saja ada yang berbicara sendiri saat saya menjelaskan. Begitu, Bu Yuli. Berarti panjenengan sudah melakukan eh, sesuatu yang beda gitu Bu, untuk mengatasi permasalahan panjenengan. Terus kalau panjenengan tadi mengatakan belum efektif hasilnya. Jadi mungkin ada kendala atau ada tantangan yang panjenengan hadapi Bu untuk mewujudkan tujuan tersebut. Eh, kalau ini yang saya alami itu saya masih kesulitan untuk mengendalikan murid-murid itu yang masih berbicara itu, Bu. Itu yang tantangan yang harus saya hadapi itu berbicara saat pelajaran yang sedang berlangsung. Begitu, Bu. Oke, jadi pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, tadi ada beberapa murid yang masih berbicara sendiri, nggih, Bu, berarti masih belum kondusif, nggih. Lalu dari masalah itu, apa yang Bu Betty harapkan? Harapan saya eh, untuk kedepannya itu saya pengen anak-anak itu belajar dengan nyaman, terus eh, suasananya juga kondusif dan tidak membosankan seperti itu yang saya inginkan. Oke. Jadi harapan panjenengan anak-anak bisa nyaman belajarnya, kegiatan pembelajaran juga kondusif, ngonten nggih, Bu. Jadi Iya. eh, mungkin Bu Betty membutuhkan sesuatu atau apa yang Bu Betty butuhkan untuk mencapai tujuan yang panjenengan inginkan tadi Bu Betty. Eh, saya dari yang saya inginkan tadi, saya ingin merubah strategi saya, Ibu. Jadi mungkin metode-metode saya yang belum
mengena untuk anak-anak, belum menarik. Jadi saya ingin mengubahnya agar anak-anak lebih tertarik. Mungkin saya akan memakai media pembelajaran seperti video, mungkin untuk yang suka cerita akan saya sediakan buku cerita atau artikel yang mereka sukai ngaten itu. Oke. Jadi berdasarkan cerita panjenengan tadi nggih Bu, jadi masalah panjenengan itu ada beberapa siswa yang suka berbicara sendiri saat pembelajaran dan itu mengganggu kegiatan belajar nggih. Jadi Nggih. panjenengan tadi sudah melakukan beberapa strategi-strategi yang sudah panjenengan lakukan. Bu Betty, apakah karena mereka itu tidak memahami materi, ya? Jadi ataukah mungkin karena mereka bosan gitu dalam kegiatan belajar atau bisa jadi mereka itu ingin menarik perhatian Bu Betty. Mungkin mereka itu masih gaduh, membuat gaduh dan tidak bisa fokus nggih. Apakah karena mereka malas atau mereka itu tidak memahami materi dari yang dijelaskan Bu Betty atau mereka memang ingin mencari perhatian dari Bu Betty kan ada nggih Bu kadang-kadang itu anak yang usil itu ke gurunya gitu nggih. Monggo Bu Betty. Nggih. Eh, saya rasa untuk yang saya alami saat ini mungkin mereka bosan ya Bu dengan metode pembelajaran saya. Yang mungkin saja menurut mereka itu monoton, ya mungkin saja seperti itu. Tapi menurut saya itu saya sebenarnya sudah memakai metode pembelajaran yang berbeda agar anak-anak itu tidak bosan dengan materi yang saya sampaikan, terus mereka bisa fokus seperti itu saat kegiatan pembelajaran. Tapi ya mungkin namanya anak ya Bu ya, tidak tahu apa tadi saat di luar itu belum selesai ngobrolnya dengan Benar, temannya, iya. jadi selesaikan di dalam kelas ngaten itu saya juga masih dalam tahap mengira-ngira apa yang sebenarnya anak ini inginkan itu Bu. Ngaten. Oke, nggih. Jadi kalau saya simpulkan menurut Bu Betty, itu anak-anak itu bosan nggih. Jadi mungkin kalau menurut Bu Betty tadi, Bu Betty harus lebih membuat pembelajaran yang menarik dan inovatif ngoten nggih, Bu. Jadi agar anak itu tidak bicara sendiri dan bisa fokus di pelajaran. Seperti itu Bu Betty. Nggih, Bu. Saya rasa juga seperti itu. Jadi saya harus menggunakan strategi pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan untuk siswa, sehingga mereka tidak berbicara sendiri, ngobrol sendiri dengan temannya, bisa fokus dengan pembelajaran yang saya sampaikan, Bu. Oke. Eh, Kalau Bu Betty tadi mengatakan eh, kan mengganti strategi, ibaratnya seperti itu nggih, Bu. Apakah Ibu punya gambaran? Mungkin strategi seperti apa yang akan Bu Betty lakukan ke depannya supaya dari yang anak-anak tadi yang masih belum fokus di pembelajarannya Bu Betty dan setelah panjenengan menggunakan strategi baru ini nggih Bu, kan jenengan ini mau mengadakan strategi baru nggih. Mungkin bisa anak-anak bisa menjadi lebih tertarik belajar, lebih fokus dalam mengikuti pelajaran Bu Betty. Monggo, mungkin ada strategi yang lain Bu Betty? Eh, Kalau yang ingin saya lakukan, Ibu, strategi yang ingin saya lakukan itu saya ingin memasukkan, mengkolaborasikan game dengan materi yang saya ajarkan ini, karena menurut saya itu game itu menuntut murid untuk aktif ya, Bu. Jadi kalau dengan game mungkin mereka tidak bisa untuk ngobrol dengan temannya, tetap fokus dengan apa yang akan saya mainkan untuk gamenya itu. Jadi saya itu mikirnya masih seperti itu. Oh mungkin apa dengan game secara mandiri ataupun kelompok gitu. Jadi membuat mereka sibuk dengan apa yang saya sampaikan saat permainan gitu, Bu. Oke, Bu. Bagus sekali Bu Betty. Jadi strategi baru yang panjenengan nanti akan laksanakan, memasukkan game permainan dalam pembelajaran. Jadi memang karena dunianya anak itu dunianya masih dunia bermain,
mungkin Iya. dengan bermain, maka materi yang ingin kita sampaikan itu mungkin malah lebih cepat masuk, ibaratnya semakin cepat anak-anak itu menangkap materinya, Ibu. Bagus sekali, Ibu Betty. Mungkin kira-kira kapan, Ibu, ingin melaksanakan dari rencananya Bu Betty dengan strategi yang baru ini, Bu? Kalau saya boleh tahu, monggo. Eh, saya ingin melakukan secepatnya, Ibu. Saya akan membuat modul ajar dan mengkolaborasikan, mengintegrasikan permainan ke dalam materi yang saya tuangkan dalam modul modul ajar, sehingga anak-anak nanti tertarik dan mengurangi eh, berbicara sendiri dengan temannya. Jadi mereka fokus dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Oke, luar biasa sekali Bu Betty ini. Jadi setelah ini nanti panjenengan sudah punya gambaran nggih kalau akan membuat strategi baru itu dengan nanti panjenengan membuat modul ajar, media ajarnya juga yang menarik untuk murid panjenengan, mungkin supaya murid-murid ini nanti fokus nggih, fokusnya ke pembelajaran panjenengan. Jadi sesuatu yang baru yang belum pernah anak-anak mungkin lakukan nggih, dengan permainan tadi dan panjenengan akan melakukannya itu sesuatu perubahan yang sangat luar biasa sekali Bu Betty. Jadi dari adanya strategi baru tadi Bu Betty, mungkin kira-kira siapa saja yang akan panjenengan libatkan dalam kegiatan untuk pelaksanaan strategi baru? Mungkin panjenengan berkolaborasi dengan siapa mungkin Bu Betty kalau boleh saya tahu? Eh, saya sudah ada gambaran untuk nanti siapa yang akan saya ajak kolaborasi, karena menurut saya beliau-beliaunya itu kreatif dan inovatif. Terus apa ya, sudah terbiasa mengurus anak-anak ini dengan permainan-permainannya gitu. Nanti mungkin ada saya mengajak Pak Amrul yang biasa mengajar ekstra pramuka. Jadi beliaunya itu kalau untuk permainan gitu saya rasa sudah mumpuni. Kalau untuk media pembelajaran nanti saya berkolaborasi dengan Bu Rena sama Bu Reni yang mereka bisa IT, dan untuk media pembelajaran yang lain juga sudah sangat mampu yang saya rasakan selama ini, tentu. Oke, baiklah Bu Betty. Jadi panjenengan nanti dalam pembelajaran akan berkolaborasi nggih, dengan tadi kalau panjenengan menyebutkan Pak Amrul, Iya. pelatih ekstra pramuka nggih. Jadi Hmm. biasanya memang di pramuka itu kan banyak sekali permainan-permainan dan nanti bisa diaplikasikan di kegiatan pembelajaran nggih. Dan nanti juga dibantu oleh Bu Rena dan Bu Bu Reni. Reni. Ini kan buatan kembar Hmm. nggih, Bu? Ya, memang namanya hampir sama, Bu. Namanya hampir sama aja. Jadi Bu Rena dan Bu Reni dan eh, mudah-mudahan nanti apa yang panjenengan rencanakan di awal nanti dengan semangat panjenengan dan kolaborasi dengan guru yang lain dibantu dengan Pak Amrul dan Bu Rena dan Bu Reni, semoga saja berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan eh, anak-anak menjadi semangat lagi dalam belajarnya dan panjenengan nanti semakin lebih semangat lagi untuk menjadi perubahan ya Bu dari pembelajaran yang sebelumnya dengan strategi yang baru, dengan perubahan yang baru membawa pendidikan yang semakin lebih baik lagi ke depannya. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu doanya dan semangatnya, motivasinya untuk saya. Eh, saya sudah sangat terbantu dengan pembicaraan ini, Bu. Nggih. Nggih, Bu Betty. Kalau tadi Bu Betty menyampaikan masalahnya, kemudian panjenengan sudah ada gambaran cara penyelesaiannya ya Bu. Panjenengan sudah punya gambaran untuk mengatasi permasalahan yang panjenengan jelaskan di awal tadi tentang murid panjenengan yang eh, kurang fokus, masih ke sana dan kemari mengganggu temannya, jadi kegiatan di kelas tidak kondusif. Dan panjenengan sudah eh, bisa menemukan cara pemecahan masalahnya dengan menggunakan
pembelajaran dengan strategi baru, memasukkan kegiatan permainan dalam pembelajaran ya Bu. Kira-kira Bu Betty, bagaimana perasaannya Bu Betty setelah kita melakukan kegiatan coaching hari ini Bu Betty? Eh, Alhamdulillah Ibu, saya itu merasa lega dan senang sekali, dan sangat memotivasi saya untuk lebih berinovasi lagi dalam pembelajarannya, Ibu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya hari ini, Bu. Ya Ibu, Alhamdulillah kalau panjenengan senang, saya juga senang Ibu karena kita tidak terasa nggih Bu kalau curhat-curhat seperti ini itu mengalir saja ngoten nggih. Sama-sama Bu Betty, mungkin ada lagi yang mau Bu Betty ceritakan? Eh, untuk saat ini saya rasa cukup, Bu. Mungkin lain waktu kalau ada lagi permasalahan lain, saya akan cerita lagi dengan Ibu. Iya, Bu Betty. Mungkin kalau panjenengan ada sesuatu yang ingin diceritakan, monggo. Saya terbuka sekali, Bu. Saya malah senang sekali kalau panjenengan eh, bisa ngobrol, bisa berbincang-bincang dengan saya terkait mungkin masalah-masalah panjenengan ya, yang ada di sekolahan ataupun apa saja. Monggo silahkan. Saya terbuka sekali, Bu Betty. Oke, terima kasih Bu waktunya. Eh, saya rasa karena saya sudah merasa lega dan permasalahan saat ini yang saya hadapi sudah memiliki solusi. Saya rasa cukup sekian saya berbincang-bincang dengan Ibu. Monggo silahkan dilanjutkan kegiatannya Ibu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu Betty. Monggo.